Saya searching dulu. Oke, kita mulai bab 6, itu uh, general to sample problem atau uh, metode analisis non parametrik yang berkaitan dengan pengujian dua populasi. Ya. Oke, kita sana dulu. Sorry. Halaman 227. Oke. Ya, di sini kita akan mempelajari inference yang berkaitan dengan dua populasi secara non parametrik. Oke. Oke, saya bedain dulu. Oke. Jadi kan apa yang kita bicarakan itu berkaitan dengan dua populasi, ya. Kemudian sebut saja populasi itu namanya X dan Y. Ya, X dan Y. Fungsi sebaran kumulatif dari populasi X itu Fx, dan untuk populasi Y ya Fy. Nah, jadi berturut-turut nih, F untuk Fx untuk X, Fy untuk sebaran populasi Y, ya. Nah, dari masing-masing populasi itu diambil sampel sebanyak untuk populasi X itu sebanyak M, ya. Jadi kita punya X1, X2 sampai Xm, dan dari populasi Y kita ambil sebanyak N, ya. Y1, Y2 sampai Yn. Nah, artinya di sini M dan N ini nggak sama, jadi populasi ukuran sampel yang diambil tidak sama. Nah, hipotesis yang menjadi perhatian kita dalam permasalahan dua sampel secara non parametrik itu adalah apakah kedua sebaran populasi Fx dan Fy itu sama atau tidak. Jadi hipotesis nolnya mengatakan bahwa sebaran kedua populasi sama. Ini cuma notasi saja. Jadi Fy ini sebaran populasi, fungsi sebaran populasi, Y ini fungsi sebaran populasi X, ya. Populasi Y, populasi X. Ini argumennya, untuk semua argumen ini sama. Jadi ekstrimnya begitu. Jadi kedua populasi memiliki fungsi sebaran kumulatif yang sama. Otomatis kalau fungsi sebaran kumulatifnya sama, sifat-sifat dari yang diturunkan dari sebaran kumulatif itu juga sama juga. Seperti misalnya mediannya, ya, ringnya dan sebagainya, semua sama. Nah, di sini kita akan membuat asumsi yang berkaitan dengan bentuk dari populasi itu dan mengasumsikan bahwa perbedaan dari kedua populasi itu hanya terjadi pada beberapa parameter saja. Ya. Bisa jadi seperti yang bertindak sebagai rata-rata atau yang bertindak sebagai keragaman dan sebagainya, ya. Nah, jadi misalkan kita asumsikan bahwa kedua populasinya berdistribusi normal. Kalau kedua populasinya berdistribusi normal, maka untuk menguji yang berkaitan dengan kesamaan dua rata-rata populasi itu, yaitu uji Sudente. Yang berkaitan dengan pengujian kesamaan dua keragaman itu uji F, ya. Itu kalau normal, ya. Kalau distribusi keduanya itu normal, ya. Jadi kalau asumsi distribusinya normal, kita sudah tahu bahwa uji-uji tersebut juga sudah dipelajari dalam statistik parametrik, ya. Oke, nah, apabila terjadi, ya, suatu alasan yang mencurigai bahwa terjadinya pelanggaran, ya, violation itu pelanggaran dari sebarang postulat yang berkaitan dengan distribusi sebarannya, atau bisa jadi informasinya tidak cukup.
informasi yang kita peroleh itu tidak cukup untuk menjustifikasi, untuk justifikasi bahwa kevalitan dari asumsi-asumsi itu tidak tersedia. Nah, dengan demikian ya kita bisa menggunakan prosedur yang sedang kita pelajari ini, yaitu prosedur non parametrik. Ya. Prosedur non parametrik. Ingat ya, di sini kita hanya berasumsi bahwa sebaran dari masing-masing populasi itu sifatnya kontinu. Gitu. Ya, asumsi yang umum yang berkaitan dengan itu, misalnya model location, ya, model lokasi atau location model, atau model shift, model pergeseran begini ya. Nah, ini yang pertama, ini salah satu ya. Yang pertama kita pelajari. Nah, model ini mengasumsikan bahwa populasi X dan Y itu sama, kecuali ya bisa saja hanya ada nilai yang tidak kita ketahui yang namanya theta, yang membuat sedemikian rupa sehingga kalau kita lihat ya, ini FYX ya, fungsi sebaran populasi Y, fungsi sebaran populasi Y, atau istilahnya peluang Y, bacaannya Y, lebih kecil atau sama dengan X kecil, itu kalau dinyatakan dalam X, itu argumen sebelah kanan ini menjadi X min theta. X min theta. Atau kalau secara notasi seperti ini, hanya yang di bawah ini diganti dengan X, jadi Fx, X min theta. Ini berlaku untuk semua nilai X kecil ini, ya. Semua nilai X kecil, dengan theta yang tidak sama dengan 0. Ya, dengan theta yang tidak sama dengan 0. Kalau kita lihat bentuknya ini, Fyx sama dengan Fx, X min theta. Artinya apa? Artinya X plus theta, kalau ini kita tambahin, ya, X plus theta, ya, dan Y itu memiliki sebaran yang sama. X plus theta loh ya, bukan X. Ingat ini ada theta. Ya. Atau sebaliknya, X dengan Y min theta itu juga memiliki sebaran yang sama. Nah, sehingga populasi Y itu akan sama dengan populasi X kalau theta-nya sama dengan 0. Kalau theta-nya sama dengan 0. Nah, kalau theta-nya positif, maka ini dikatakan Y itu shifted to the right. Jadi bergeser ke kanan. Sedangkan kalau theta-nya lebih kecil dari 0, itu bergeser ke kiri. Sama bentuknya, hanya letaknya yang beda. Perbedaan letak itu sebesar theta untuk semua X. Ya. Oke. Nah, dengan asumsi bahwa shift-nya dari theta-nya itu, ya, maka populasi yang memiliki populasinya itu memiliki bentuk yang sama dan varian yang sama, tetapi hanya ini tadi yang tadi sudah saya sebutkan bahwa letaknya itu hanya bergeser, shift ya, shift itu bergeser sebesar theta. Nah, sebesar theta. Nah, kalau begitu maka nilai yang menjadi perhatian kita bahwa perbedaan rata-rata populasi Y dan rata-rata populasi X, atau perbedaan nilai median, ya, median Y dikurang median X, atau mungkin juga parameter lokasi yang lainnya seperti kuantil dan sebagainya, itu bisa dinyatakan seperti itu. Dan itu theta itu adalah nilai besarnya ini, nilai besar ini ya, bahwa ini parameter lokasi, kuantil juga parameter lokasi gitu ya. Nilai perbedaannya sama dengan theta. Oke, nah bisa jadi kalau bukan shift model, bisa jadi kita punya yang namanya scale model. Model ini yang membedakan itu skalanya. Jadi asumsi yang lain, ya, yang berkaitan dengan populasi itu disebut dengan model skala. Nah, ini sama seperti tadi cara menuliskannya. Fyx peluang Y lebih kecil sama dengan X.
Nah, di sini kalau skala itu bahwa Y ini, kalau Y itu merupakan theta kali X, maka di sini X lebih kecil sama dengan theta X. Ya. Ini juga dinyatakan sebagai peluang X lebih kecil sama dengan theta X. Ya. Nah, berbeda dengan theta yang di atas, kalau theta yang di atas itu shift parameter, ini scale, parameter skala, bentuknya. Ya. Nah, theta di sini itu tidak sama dengan 1. Nah, tidak sama dengan 1. Kalau theta sama dengan 1, sama. Maka fungsi sebaran kumulatif dari Y sama dengan fungsi sebaran kumulatif dari X, kalau theta sama dengan 1. Nah, di sini maunya theta itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu bisa kurang dari 1, bisa lebih besar dari 1. Oke? Nah, dengan demikian, dengan analogi yang sama seperti yang di atas ini, kalau di atas itu X plus theta, kalau di sini X per theta. Dan Y itu memiliki sebaran yang sama untuk nilai positif dari theta. Atau distribusi dari X ini sama dengan theta Y. Theta Y. Oke. Juga varian dari X, dengan demikian varian dari X itu, varian dari X ini sama dengan theta kuadrat dari varian Y. Theta kuadrat kali varian Y. Oke. Oke. Dan minnya, nilai harapan dari X itu theta kali nilai harapan dari Y. Nah, jadi kalau yang pertama ini shift model atau location model, yang kedua itu scale model, nah yang ketiga gabungan. Yang ketiga ini gabungan, ya. Location scale model. Nah, kalau location scale model ada seperti ini. Kalau kita lihat distribusi normal misalnya itu parameter rata-ratanya itu location model, variannya atau standar deviasinya itu scale model, scale-nya, ya. Nah ini, jadi kalau gabungan ya seperti ini, Y dikurang, ya, ini shape-nya ya, mu Y lebih kecil dari X, ini peluang X lebih kecil, dikurang mu X, ya, lebih kecil sama dengan theta X. Ya, ini modifikasi dari keduanya, di location scale model. Ini yang menyatakan bahwa kalau di sini berarti X dikurang mu X dibagi theta, ini bagi theta begini ya, thetanya begini. Itu sama dengan distribusi dari Y dikurang mu Y. Ya. Jadi di sebelah kanan harus sama argumennya. Lebih kecil sama dengan apa? Lebih kecil sama dengan X. Ini supaya lebih kecil sama dengan X, maka di sebelah kiri dan kanan ini dibagi dengan theta. Artinya distribusi X dikurang mu X dibagi theta sama dengan distribusi dari Y dikurang mu Y. Atau mungkin diganti bukan mu tapi M, ya, median gitu dan sebagainya, ya. Oke. Nah, tanpa mempedulikan model yang diasumsikan, maka kita memiliki permasalahan apa yang disebut dengan general two sample problem, ya. General itu umum, two sample, dua sampel, masalah dua sampel, ya. Artinya permasalahan dua populasi. Kalau kita membicarakan masalah dua populasi. Jadi ini adalah permasalahan dua populasi yang akan diselesaikan dengan cara non-parametrik yang nantinya bisa diharapannya bisa digunakan sebagai alternatif dari permasalahan dua populasi parametrik yang mana asumsi dari parametriknya tidak bisa dipenuhi, ya. Sehingga kita bisa menggunakan cara secara non-parametrik, ya. Oke. Nah, hipotesis nolnya itu selalu diformulasikan dengan populasi yang identik, ya. Populasi yang identik. Jadi, distribusi X sama dengan distribusi Y, ya, gitu ya. Dengan sebaran yang umum biasanya walaupun kita sebutkan tapi tidak dispesifikasi distribusinya apa.
kecuali distribusi tersebut hanya diasumsikan bahwa sifatnya kontinu. Jadi H0-nya itu tidak menyebutkan distribusinya apa, tapi kedua distribusi itu sama. Dan yang penting mereka dari distribusi yang kontinu. Ya. Jadi dengan demikian pada the null case ini ya, kedua contoh itu bisa merupakan contoh acak berukuran n, n besar. N besar ini terdiri dari M sampel dari populasi X dan N sampel dari populasi Y. Ya. Oke. Nah, jadi di sini dari populasi yang meskipun tidak diketahui sifatnya kontinu dan umumnya. Oke. Nah, kalau kedua sampel ini kita kombinasikan, maka akan ada sebanyak M plus N jumlahnya. M dari populasi X, N dari populasi Y. Sehingga jumlahnya M plus N. M plus N. Oke. Nah, konfigurasi tertata yang terdiri dari MX dan NY itu ya merupakan salah satu dari sebanyak kemungkinan berapa? Oke, kombinasi M dari M plus N atau kombinasi N dari M plus N tentunya ya. Dan itu merupakan pengurutan yang memiliki kesempatan yang sama ya. Oke, andaikan misalnya kita ambil saja lah, nggak usah banyak-banyak, M-nya 3, N-nya 2. Jadi X-nya ada 3, XXX dan YY. Ya. XXX dan YY. Ya. Nah, kalau X dan Y itu berdistribusi identik ya, nggak bisa dibedakan. Ya. Baik X-nya, jadi X1 yang mana, X2 yang mana, X3 yang mana, pokoknya X ya. Dan demikian juga yang Y-nya ini. Maka kalau ada 3X dan 2Y yang tidak bisa dibedakan ini, identically distributed ini ya, banyaknya susunan kemungkinan yang dapat kita buat itu adalah ini 5 ya, 3 plus 2 itu 5. Jadi 5 itu di atas. Dari 5 ini diambil 2, jadi kombinasi 2 dari 5 atau kombinasi 3 dari 5 sama saja. Yaitu 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. 5 faktorial 120 dibagi 2 faktorial 60 dibagi 3 faktorial 6 jadi 10. Ya. Ada 10 kemungkinan susunan. Ya. Yang mana susunan itu ya kita bisa lihat ini. Kalau mau buat daftarnya seperti ini, salah satunya. Oke, ya. Ini cara seperti ini, ada yang X, 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 Y, Y, X, X, ada misalnya Y, X, Y gitu ya. Dan seterusnya. Cara menyusunnya pokoknya ada 10 kemungkinan yang tidak sama seperti ini. Ya. Oke? Nah, dalam prakteknya pola sampel pengurutan X dan Y ini memberikan informasi ya tentang apa? Tipe perbedaan yang dapat ya may exist ya, yang bisa saja ada dalam populasi itu. Sebagai contoh misalnya, kalau pengurutan yang kita amati itu diberi label apakah 1 atau 10 di atas ya, 1, 2, 3, 4, sampai 10 kan, maka X dan Y itu ya tidak muncul to be randomly mixed, to be randomly mixed itu tercampur, campuran secara acak. Kita mau tahu apakah munculnya X dan Y ini secara acak apa enggak. Kalau ini misalnya X, 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 Y, Y, ini kan ngumpul nih, ini ngumpul ya. Y, Y, X, X, X ini ngumpul kan. Nah, jadi kita bisa melihat apakah munculnya X dan Y ini secara acak apa enggak. Ya. Randomness. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau acak bisa jadi bisa kita katakan bahwa sebaran dari X dan Y itu sama.
Tapi kalau enggak, kalau seperti ini, X lebih kecil dari Y. Kalau di sini, X lebih besar dari Y. Ya. Nah, jadi tipe fungsi yang most appropriate, yang mungkin paling cocok, tergantung pada tipe perbedaan dari yang kita harapkan untuk mendeteksi itu ya. Nah, jadi alternatifnya lawannya apa? Nah, kalau di sini kita bisa katakan kedua populasi itu memiliki sebaran fungsi sebaran kumulatif yang sama, ya. Fungsi sebaran kumulatif yang sama. Nah, oke. Nah, itu bisa mungkin disiasati dengan menggunakan uji keteracaan ini, ya. Nah, alternatifnya oke, nggak sama itu. Ya, jadi antara Y dan X nggak sama, yang sama ya. Nah, ini kalau dua arah itu tanda dua atau satu arah itu tandanya dilihat dari sini, tidak sama dengan. Artinya Y bisa lebih kecil dari FY, bisa lebih kecil dari FX untuk semua, untuk beberapa X, atau FY lebih besar daripada X untuk beberapa X. FX lebih FY lebih besar daripada FX untuk beberapa X. Nah, kalau satu arah ya tinggal di sini FY lebih besar, ya, pakai sama dengan, atau lebih besar saja untuk beberapa X. Ya. Kalau lebih besar sama dengan untuk semua X, atau lebih besar saja untuk beberapa X. Ya. Oke, nah ilustrasinya mungkin begini. Nah, kalau kita lihat ini fungsi sebaran untuk X tertentu ya begini ya. Untuk ini kan X-nya di sini. Oke, ini fungsi sebaran kumulatif dari populasi X, ini fungsi sebaran kumulatif dari populasi Y. Ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, yang X-nya ini selalu di bawah, kecuali pada titik tertentu di sini sama. Ini masih dikatakan bahwa X, baca X ini secara stokastik lebih besar daripada Y. Nah, ini ekstrimnya. Kalau semuanya ya nggak ada yang bersentuhan ini, bahwa X secara stokastik lebih besar daripada Y. Justru kalau lebih besar justru kalau lebih besar itu letaknya gambarnya malah di bawah. Ya. Oke. Jadi dalam hipotesis alternatifnya, kalau kita berkaitan dengan location ini HR misalnya. FY dalam kurung X ini sama dengan Fx dalam kurung X min theta. Untuk semua X dan beberapa theta yang tidak sama dengan 0. Kalau untuk scale, Fy X sama dengan Fx theta X. Untuk semua X dan beberapa theta yang tidak sama dengan 1. Itu untuk location, ini scale. Kalau mau gabungan ya dua-duanya. Nah, oke. Ada hipotesis lain lagi yang dinyatakan oleh Lehman, ini artinya Lehman alternatif ya. Lehman alternatif itu menggunakan notasi bahwa FYX ini sama dengan fungsi sebaran kumulatif dari Y ini ya, sama dengan fungsi sebaran kumulatif dari X pangkat K untuk beberapa bilangan bulat K yang positif ya, dan semua X. Ini sering disebut dengan hipotesis alternatif Lehman, karena yang menyatakan pertama kali itu namanya Lehman, Lehman, tahun 53. Yang menyatakan bahwa pembaca Y ini ya, memiliki distribusi the largest of K variable. Jadi dari sebanyak K variabel itu, K variabel X itu, Y adalah yang terbesar, the largest. Ya. Nah, alternatifnya Y itu secara stokastik larger than X, ya, lebih besar daripada X, jika dan jika K-nya lebih besar dari 1, atau smaller, lebih kecil dari X,
kalau K-nya lebih kecil dari 1. Ya. Itu Lehman. Oke. Nah, beberapa statistik yang terkenal yang digunakan khususnya dalam buku ini, beberapa yang dibahas adalah yang pertama itu apa yang disebut uji Wolfowitz runs test, karena ini berdasarkan runs, ya. berdasarkan runs. Nah, oke. Runs itu apa ya? Ya didefinisikan sebagai suatu apa namanya barisan dari karakter yang sama atau huruf atau apa yang sama, ya, yang memiliki yang apa namanya yang diawali atau tidak diawali dan diakhiri atau tidak diakhiri oleh karakter yang lain yang berbeda gitu. Kalau saya menamakannya karena run itu lari, ya larian gitu. Yang kedua, untuk uji 2 sampel atau 2 populasi itu Kolmogorov dan Smirnov ini juga membangun ini berdasarkan perbedaan antara fungsi sebaran kumulatif teoritis dan fungsi sebaran kumulatif empiris. Ya. Kemudian ada median test, ada kontrol median test, dan Mann-Whitney-U. Mann-Whitney-U itu untuk 2 populasi yang saling independen. Ada juga yang menamakan selain Mann-Whitney-U itu Mann-Whitney-Wilcoxon. Ya. Mann-Whitney-Wilcoxon. Oke, nah kita lihat beberapa di antaranya. Nah ini Wolfowitz runs test. Tadi bahwa masing-masing sampel ini, jadi M sampel dari populasi X, N sampel dari populasi Y itu digabung jadi 1, ya, sehingga ada sebanyak M plus N sampel secara keseluruhan. Ya. Dan di sini kalau Wolfowitz ini kita tetap memperhatikan apa namanya sampel mana yang berasal dari X, dari populasi X, dan sampel mana yang berasal dari populasi Y. Oke. Dan diasumsikan bahwa sebarannya dari sebaran kontinu, kemudian a unique ordering is always possible, jadi artinya pengurutan yang khas itu dapat selalu terjadi. Nah, karena kalau asumsinya dari distribusi kontinu, maka kemungkinan nilai kembar itu rank yang kembar itu sangat kecil. Ya. Makanya di sini juga disebutkan bahwa since theoretically ties do not exist, ties itu nilai kembar itu tidak terjadi. Jadi misalnya dalam teladan ini kalau M-nya jadi sampel yang diambil dari populasi X itu 4 dan sampel yang diambil dari populasi Y itu 5, maka bisa jadi urutannya seperti ini. Jadi yang jelas X-nya ini ada 4, 1, 2, 3, 4, Y-nya ada 5. Nah ini run. Run itu jadi kalau ini X, ini bisa tidak diawali atau diawali oleh variabel lain dan diakhiri atau tidak diakhiri oleh variabel lain. Jadi di sini 1 run. Nah ini YY ini 1 run. XX juga 1 run. Ini 1 run, 1 run, 1 run. Jadi kalau run di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 run. Ya. Ini ada 6 runs. Nah, ya. Jadi kalau yang dilihat huruf yang berbedanya, begitu ganti, run-nya ganti. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke. Nah, jadi runs test ini ya cocok digunakan apabila alternatifnya ini is completely general. Ya. Jadi benar-benar sifatnya umum dan 2 arah. Jadi hipotesis alternatifnya 2 arah. Ya. Oke. Nah, jadi andaikan kita punya hipotesis alternatif 2 arah begini, bahwa distribusi dari Y dan distribusi dari X itu tidak sama untuk beberapa X gini, ya, maka kita dapat menggunakan. Jadi
Wolfowitz itu juga cocok digunakan untuk menganalisis hipotesis pengujian hipotesis H0-nya ini lawan HA-nya ini ya, lawan H alternatifnya ini. Jadi tadi disebutkan bahwa ini adalah 6 run. Jadi kalau seperti ini X semua, Y semua, ini cuma 2 run. Cuma 2 run. Kalau 2 run ini ya, ini cenderung bahwa di sini distribusi X, ini X-nya lebih kecil daripada Y. Ya. Jadi kalau H0-nya itu distribusinya sama, ini tidak sama. Oleh karena analogi seperti ini ya, juga dibalik juga bisa. Y semua dulu baru X itu, range-nya cuma 2. Maka hipotesis 0 ini akan ditolak, ya, akan tidak didukung oleh data kalau jumlah range-nya ini sedikit, kecil. Ya. Jadi kalau jumlah range-nya kecil, itu H0 ditolak. Ya. Nah, jadi atas dasar itu kan logikanya, ini logikanya ini. Ini kan range-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini range cuma 2. Kalau 2, ini terlihat bahwa antara X dan Y itu berbeda. Ya. X-nya semua ngumpul di sini, Y yang ngumpul di sini. Nah, oleh karenanya, Wolfowitz ini ya, membuat uji, sebut saja uji Wolfowitz, ya, runs ya, karena berdasarkan runs, karena runs ini huruf pertamanya R ya, di sini statistiknya menggunakan namanya R, yaitu banyaknya run, total banyaknya runs dalam kombinasi yang tertata dari sampel X dan Y tadi. X-nya sebanyak M, Y-nya sebanyak N. Ya. Nah, katakanlah bahwa daerah penolakannya itu, karena tadi ya, logikanya tadi, dia harus kecil. R-nya harus lebih kecil sama dengan nilai tertentu. Nilai ini yang biasanya ditabelkan. Biasanya ditabelkan. Dalam membuat tabel statistik, nilai ini yang ditabelkan. Yang pertama tergantung alfa. Alfanya berapa? Ya. 5%, 1%, ya. Yang kedua, tergantung M dan N ini. Ya, R-nya tergantung M dan N. Ya. Oke? Nah, jadi C alfa ini dipilih ya, merupakan the largest integer, bilangan bulat terbesar yang memenuhi ya. Kalau hipotesis 0 benar, gini ya, ini membacanya gini. Peluang kalau hipotesis 0 benar, bahwa ini ditolak ya, R lebih kecil dari, ini kan daerah penolakan ya. Peluang menolak hipotesis 0, gitu ya. Ini menolak hipotesis 0, kan ini daerah penolakan. Apabila hipotesis 0 benar, jadi peluang menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 benar ini yang disebut dengan kesalahan tipe 1. Ini kesalahan tipe 1. Peluang kesalahan tipe 1 itu sedapat mungkin paling besar alfa. Nah, ini kenapa menggunakan lebih kecil sama dengan? Karena pengubah acak ini, pengubah acak Wolfowitz itu pengubah acak diskrit. Nah, kalau pengubah acak diskrit untuk mendapatkan nilai yang persis sama dengan alfa itu bisa jadi susah. Ya. Oleh karenanya dibuat paling besar alfa, ya, paling besar alfa. Oke. Nah, sedangkan nilai peluangnya, nilai peluang runs test itu, ya, dihitung dengan menggunakan ini peluang R lebih kecil sama dengan, nah ini nilai amatan. Nilai amatannya berapa? Bukan ini ya, tapi nilai amatannya. Misalnya 6 tadi. R lebih kecil sama dengan 6 ya. R lebih kecil sama dengan 2 gitu ya. Pasti paling kecil 2. Ya. R0 ini pasti paling kecil 2. Paling besar ya M plus N. Jadi kalau 4, 5 itu ya 9. Coba kalau gantian. Misalnya YX, YX, YX gitu ya. YX
Y, X, Y, X, Y. Nah, 9. Itu ada 5. 9. Ya. Jumlah range-nya ada 9. Ya, gitu. Nah, jadi ini untuk menghitung peluangnya. Oke? Jadi R0 adalah nilai amatan dari statistik uji range test R. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini kalau mau melihat apa namanya teladannya, itu dari teladan 621. Ini begini. Jadi mudah untuk memperlihatkan distribusi dari variabel chi kuadrat yang terstandarisasi dengan derajat bebas, the large degree of freedom, derajat bebas yang besar, yaitu dapat didekati dengan distribusi standar normal, ya. Jadi kalau chi kuadrat itu derajat bebasnya membesar, ya, semakin besar, maka bisa digunakan pendekatan standar normal, kan gitu bunyinya. Di sini kita ingin menginvestigasi pernyataan di atas antara kedua distribusi itu, ya. Tetapi derajat bebasnya moderat, tidak besar, gitu deh, moderat. Nah, jadi moderat itu berapa? Ya, di sini sampelnya hanya 8. Kan 8 kan belum besar, ya. Tapi kita ingin menguji apakah kedua sampel, ya, kedua sampel dari yang berukuran 8, satunya dibangkitkan dari distribusi normal standar, ya. Satunya dibangkitkan dari chi kuadrat dengan derajat bebas 18. Kan gitu. Nah, ini kalau diurutkan chi kuadrat dengan derajat 18 dengan 8 data ini kalau diurutkan seperti ini. Sedangkan yang distribusi normal baku, normal standar itu sampel acaknya yang dibangkitkan ini menghasilkan seperti ini. Itu ya. Nah, jadi apakah bisa dikatakan, ya ini kan karena ingin apakah bisa dikatakan bahwa kalau chi kuadrat yang notabene hanya dibangkitkan dengan di sini kan ukurannya 8, ukurannya sedikit ya, itu masih bisa dikatakan distribusinya sama dengan standar normal, gitu ya. Nah, oleh karenanya cara mengujinya begini, oke. Karena menggunakan pendekatan standar normal, kita harus tahu berapa nilai harapan dari chi kuadrat, ya. Berapa varian dari chi kuadrat, ya. Oke, chi kuadratnya derajat bebasnya nu-nya 18. Maka nilai harapan dari chi kuadrat itu sama dengan derajat bebasnya nu 18, ya, 18. Tanda deviasinya atau variannya itu 2 nu. Kalau 2 nu berarti 36. 2 kali 18, 36. Berarti itu variannya 36. Tanda deviasinya akar 36, berarti 6. Ini tanda deviasinya. Oleh karenanya, masing-masing ini 4,9 ya, dikurang 36, dikurang 18 dibagi 6, gitu ya. Ini min 2,18 ya. Kemudian 7,25 dikurang 18 dibagi 6 dan seterusnya ya. Ini kita dapatkan nilainya ini. Nah, setelah itu kedua data ini digabung. Jadi yang min 1,91 sampai 1,86 ini digabung dengan data yang sudah distandarisasi dari distribusi chi kuadrat ini. Ya. Setelah digabung diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Oke. Ini min 2,18 punyanya chi kuadrat ya. Min 1,91 punyanya normal. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, yang miliknya chi kuadrat kita beri tanda garis bawah. Ini sebagai pengganti X dan Y. Kalau ini X, Y, XX, Y, 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 X, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini datanya 16. Ya.
Kalau kita menggunakan range tadi, ekstrimnya bisa jadi ini ngumpul jadi satu. Punyanya kayak kuadrat 8, kemudian punyanya normal 8. Itu rannya cuma 2. Tapi bisa jadi selang-seling gitu. Ya ada 16 range, paling banyak rannya 16, paling sedikit range-nya 2. Nah, di sini berapa? Kita lihat. 1 ya, 2, 3 ini sama ya. Karena sama-sama garis bawah. 4 ini sama-sama garis bawah. 5 sampai sini, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini R-nya 12. Range-nya itu 12. Ya. Nah, kalau nggak terbiasa garis bawah tidak, ya ganti XY gitu ya. Nah, gitu. Nah, dari M8, N8, R12, ya, kita gunakan untuk mencari peluang. Peluang, ya. Nah, di tabel D, di akhir buku ini, ya, itu bisa dicari, nanti bisa dilihat. Ya. Nilai peluangnya itu melebihi 0,5. Nah, kalau melebihi 0,5, therefore, dengan demikian, we do not, kita tidak, ya, kita tidak menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa kedua sebaran itu sama. Loh, tidak menolak berarti menerima. Iya, menerima. Artinya, ya, bahwa kedua sebaran ini masih bisa dikatakan sama. Ya. Kayak kuadrat ini masih bisa dikatakan dari distribusi normal baku. Ya, masih bisa dikatakan sama itu, ya. Oke? Karena nilai peluangnya melebihi 0,5. Hipotesis nol ditolak kalau nilai peluangnya kurang dari 0,05. Ini kan 50%. Oke, nah kalau kita gunakan pendekatan normal ya, Z-nya 1,81 nih, Z-nya. Rumus yang mana yang digunakan? Rumus 3211. Ya. Dilihat rumus 3211, 3211 ya. Bab 3. Ini kan bab 6 kita ini, ya. Oke. Nah, kalau itu menggunakan ya koreksi kekontinuan. Kalau tidak menggunakan koreksi kekontinuan, nilai peluangnya 0,93 ya. Sama kalau ini menggunakan tabel pembanding. Kalau menggunakan tabel pembanding, nilai peluangnya di sini di batas di atas setengah, di atas 0,05 ya A0 tidak ditolak, diterima. Ini juga A0 diterima, semua sama. Nah, di bawah ini kalau menggunakan aplikasi StatExact, ya. Sama juga nilai peluangnya 0,9683. Ini bisa diverifikasi dengan tabel D ya, tabel D 0,98. Oke, nah itu teladan menggunakan aplikasi Wolfowitz ya, baik manual dengan menggunakan tabel D atau dengan menggunakan aplikasi StatExact. Nah, jadi kalau di sini yang dilihat, nah, kan gini nih, minimumnya, maksimumnya kan minimumnya 2 runs 16 ya. Karena X-nya M-nya 8, N-nya 8, 16. Nah, kalau 12 ini asymptotic p value. Kalau menggunakan sebaran asymptotik untuk statistik yang lebih kecil sama dengan less than or equal, lebih kecil atau sama dengan 12, 0,9021. Kalau menggunakan ini dia juga bisa menghitung nilai P eksaknya. Eksak itu dengan menggunakan distribusi Wolfowitz ya, Lance test 0,9683. Kalau less than or equal, LE itu less than or equal, lebih kecil atau sama dengan. Kalau yang sama dengan 0,0685 ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana dengan R misalnya. R. What Wolfowitz.
Oke. Nah, ini teladan dari bukunya Brownlee tahun 65 ya. Oke. Nah, untuk script yang ini runs.test ini nama apa namanya fungsinya. Nah, ini harus menggunakan library namanya rentest. Jadi ini harus dipasang di sana. Kalau nggak jalan gitu ya. Dan ini adalah datanya Erden. Erden. Oke. Kalau mau ya Erden itu datanya ini, Erden datanya ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ya, density. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, fungsinya runs. Ini fungsi runs, ya, runs. Runs.test, uji runs. Ya, ini. Kalau kita jalankan, nah ini ya. Jadi hipotesis nolnya itu mengatakan bahwa ujinya itu acak apa enggak. Ya. N-nya 11, N1 11, N2 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ya, ini ada berarti tengah-tengahnya ya, ada tengah-tengahnya. Ini kalau kalau kok itu 23 gitu ya. Kok itu 23 gitu. Oke. Nah, hasil dari 23 determinasi diurutkan in time of the density of the earth. Ya, densitas dari bumi ini, ya. Datanya seperti itu, ya. Oke. Untuk lebih jauh lagi kita lihat teladan berikutnya. Jadi kalau di sini datanya Erden ya, nilai statistiknya min 1,7477 ya. Kemudian range-nya 8. R-nya 8. Mungkin ini naik turunnya ya. Nah, alternatifnya itu non-random. Non-random itu tidak acak. Bahwa H0-nya itu datanya acak, H1-nya datanya tidak acak. Ya. Karena nilai peluangnya ini, karena nilai peluangnya itu 0,08051, 0,08 ini 8%. Lebih besar daripada 5%, maka hipotesis nol mengatakan datanya acak. Ya, datanya acak. Nanti kalau misalnya mau menguji yang mencoba yang data yang tadi, ya bisa aja data yang chi-square dengan normal tadi ya, dicoba. Oke. Jadi bisa dilihat dari sini, alternatifnya itu non-random, berarti yang H0-nya, nol hipotesisnya random, kan gitu. Oke, kita lihat yang kedua. Nah, runs test, nah ini kalau mau lihat data sweet potato-nya itu yang mana, gitu kan, sweet potato itu ubi jalar, ya. Nah, datanya kan begini nih, ini virus yield ya, ini virusnya, CC, FC dan sebagainya, kemudian ada yieldnya. Nah, yang diuji itu yang yieldnya di sini, karena yang angka yang di sini, ya. Makanya di sini data sweet potato kalau mau kita tahu ya tulis ini sweet potato. Oh, datanya di sini seperti ini. Variabelnya ada kualitatif dan kuantitatif. Yang kita uji yang kuantitatif. Jadi sehingga rantainya menggunakan sintaks seperti ini. Ini datanya ya sweet potato, variabelnya yield. Tapi untuk menjembatani itu harus ditulis sweet potato dollar yield. Ya. Oke.
Nah, saya seperti ini ya. Range-nya ada 5, N16, N26, N-nya 12. Kan datanya ada 12 nih, ya, ada 12. Range-nya ada 5. Di mana 5? Nah, oke. Misalnya nih, turun-turun, naik. Turun, turun, naik. Masih naik, turun. Turun, naik. Gitu kan? Turun. Ya, coba aja. Atau diambil dari medianya, apakah apa namanya, biasanya berkaitan dengan median yang tadi kan, eh, nilai nilai simetrisnya itu mediannya. Nah, kalau ini berapa nih? Turun 1, naik 2, turun lagi, naik, turun 6 dong kalau gitu. Berarti bukan bukan begitu, tergantung ini mediannya berapa, ya. Cari dulu mediannya di sini. Ya. Nah, mungkin yang di atas median, yang di bawah median yang mana gitu ya. Bisa nggak cari median di sini? Ya. Median sweet potato. Tapi nanti lihat ya. Jadi cari dulu mediannya, yang di bawah median ditandai X, yang di atas median tandai Y. Kemudian lihat ada berapa run di sana ya. Gitu. Oke, itu world for weight. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke. Ini kalau ada nilai kembar. Oke. Berikutnya Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi ini salah satu statistik juga yang digunakan untuk menguji dua sampel, dua populasi. Jadi populasi X-nya berukuran M, sampelnya populasi Y-nya berukuran N, sama seperti tadi. Ya, oke. Fungsi sebaran kumulatifnya untuk populasi X, Fx, untuk populasi Y, Fy. Nah, di sini dikenalkan apa yang disebut dengan fungsi sebaran kumulatif empiris. Empiris itu berdasarkan data, berdasarkan sampel. Ya. Jadi notasinya SMX dan SNX. Ya, SMX dan SNX. Ya. Jadi kalau M ya berhubungan dengan statistik populasi pertama, yaitu X. Nah, tentunya di sini diurutkan. Jadi diurutkan kalau misalnya ada sebanyak M, maka sebelum statistik pertama ini ya, belum ada data, 0. Ya. Kemudian begitu menyentuh statistik terkecil pertama, ya, statistik pertama ini, ada tambahan 1/M. Jadi kalau menyentuh statistik pertama itu ya X lebih besar daripada atau sama dengan statistik terkecilnya, maka ada tambahan. Karena dia yang pertama berarti 1/M. Nanti begitu menyentuh yang kedua, jadi 2/M. Yang ketiga dan seterusnya sampai secara umum yang ke K/M. Ya. Kalau sudah yang terakhir, yang disentuhnya ini sama dengan 1. Nah, gitu ya. Ini naiknya 1/M, 1/M, 1/M gitu. Ini kumulatifnya, karena kumulatifnya ya K/M. Demikian juga yang di sini, hanya notasinya yang berbeda, bukan X tapi Y. Bukan M tapi N. Ya, bukan M tapi N, begitu. Oke. Nah, jadi ada SMX, ada SNX, ada K dari 1 sampai M-1, ada K dari 1 sampai N-1. Nah, jadi hipotesisnya yang diuji sama, yang diujinya. Apakah kedua populasi memiliki distribusi yang sama atau tidak? Nah, H0-nya kedua populasi memiliki distribusi yang sama. Ya. Oke. Nah, alternatifnya, nah
Alternatifnya sama seperti tadi. Hanya statistiknya itu seperti ini. Ini kita lihat perbedaan absolut. Ya. Jadi perbedaan absolut. Jadi DMN itu berdasarkan nilai absolut dari perbedaan kedua sebaran empiris itu. Kedua sebaran empiris. Jadi kalau sebaran empiris itu digambarkan begitu, digambarkan seperti tangga gitu ya, seperti fungsi tangga. Ini fungsi tangga, ini fungsi tangga. Nah, yang kita lihat itu perbedaan absolutnya untuk semua X. Padahal X-nya sumbu mendatar begini. Ya. Nah, jadi di sini ini hanya berdasarkan besaran ini saja, magnitude, ya. Bukan berdasarkan arah, ya, not the direction. Ya. Nah, jadi DMN ini sangat tergantung dari, ya, ini kan M-nya dan M-nya tentunya. Yang kedua, dari MN ini menghasilkan gambar fungsi tangga, ya, fungsi tangga yang mana untuk semua X ini harus kita perhatikan dan dipilih nilai maksimumnya. Pilih nilai maksimumnya. Oke? Nah, alternatifnya, ya, jadi Kolmogorov-Smirnov juga cocok digunakan untuk menguji, ya, alternatif yang sifatnya dua arah. Dua arah, ya. Nah, hanya saja kalau Wolfowitz itu menyarankan atau menggunakan daerah penolakan itu lebih kecil dari nilai sesuatu, yang namanya C alpha juga di sana. Tapi kalau yang Kolmogorov-Smirnov itu lebih besar dari atau sama dengan sesuatu ini. Jadi daerah penolakannya adalah DMN lebih besar atau sama dengan C alpha. Di mana C alpha ini, jadi di mana kita menolak ini, kalau apabila hipotesis nol benar, peluangnya sama dengan atau lebih kecil dari alfa. Ya. Ini maksimumnya alfa. Jadi ini adalah taraf nyata pengujian. Taraf nyata pengujian. Peluang menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol benar. Ya. Oke, nah untuk nilai peluangnya, ya, untuk nilai peluangnya itu di sininya bukan diganti C alpha tapi D nol, tergantung nilai observasi dari statistik Kolmogorov-Smirnov 2 sampel tadi, D nol. Nilainya berapa? Ini. Nah, itu yang menentukan nilai peluang. Ya. Jadi di sini DMN itu betul-betul bebas sebaran. Ya. Prof, mohon maaf, Prof. Ya. Ini untuk share screen-nya nggak ada, Prof. Oh, sorry. Oh, kok. Oh, belum pindah ya. Oke, sorry belum pindah tadi ya. Ya, kamu Kolmogorov-Smirnov nih ya. Nah, sorry. Mestinya langsung tadi ya. Jadi ini sama tadi sampelnya, ini notasi sampel dari populasi X, ini notasi sampel dari populasi Y. Nah, ada tambahan informasi kalau Fx ini adalah fungsi sebaran kumulatif dari populasi X, ini sebaran populasi dari populasi Y. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini menggunakan statistik yang mana kita bandingkan ada dari fungsi sebaran teoritisnya, ini fungsi sebaran teoritis ya, fungsi sebaran teoritisnya, dan ini fungsi sebaran empirisnya. Empiris itu berdasarkan data. Karena datanya yang untuk populasi X sudah sebanyak M ya, jadi sebelum data pertama ini setelah diurutkan, kalau dikurung ini diurutkannya. Jadi sebelum ini nggak ada data, makanya di sini 0 ya kumulatifnya. Sebaran peluang kumulatifnya 0 ya. Nah, begitu menyentuh di sini ya, maka seper M, karena ada M ya. Begitu menyentuh yang kedua ini 2 per M, 3 per M, ini M per M. Makanya di sini bentuknya seperti ini ya.
Demikian juga yang populasi Y. Sampel dari populasi Y ini hanya naiknya bukan 1/M tapi 1/N, gitu ya. Sebelum menyentuh data pertama 0, menyentuh data pertama 1/N, data kedua 2/N dan seterusnya. Oke, sampai 1. Nah, statistik Kolmogorov Smirnov 2 sampel ini, 2 sampel ya. Sampel pertama, sampel kedua, kalau digambarkan kan kayak fungsi tangga begini ya. Fungsi tangga baik untuk yang SMX maupun SNX. Kita melihatnya per sumbu X, sumbu mendatarnya. Untuk semua X itu selisih yang paling besar itu pada X berapa. Selisihnya berapa. Kita tidak perlu nilai X-nya berapa, tapi selisihnya yang paling besar itu berapa. Ya. Nah, itu yang disebut dengan DMNX yang tentunya di sini sangat tergantung dari ya, nilai SMX dan SNX ya. Ya. Oke. Nah, kriteria penolakannya bahwa penolakan apa? Penolakan hipotesis nol ya, penolakan hipotesis nol ini. Ya. Itu ditolak apabila nilai DMN ini besar. Besar dari berapa? Besar daripada C alpha. Nah, kalau Wolfowitz tadi lebih kecil dari, ya, ini lebih besar. Nah, ini peluang menolak hipotesis nol. Ini menolak hipotesis nol. Ya. Ini daerah penolakannya. Ini peluang menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol benar. Peluangnya paling besar, paling banyak alfa. Ini taraf nyata pengujian namanya. Ya. Kita menggunakan sekali lagi menggunakan lebih kecil sama dengan karena statistik Kolmogorov-Smirnov ini juga diskrit sifatnya. Ya. Sedang nilai peluangnya adalah nilai observasi dari Kolmogorov-Smirnov 2 sampel itu berapa di nolnya. Ya. Sehingga peluang DMN lebih besar daripada di nol itu apabila hipotesis nol benar itu menyatakan besarnya peluang. Nah, nilai ini nanti dibandingkan dengan taraf nyata pengujian ini. Kalau misalnya nilai ini lebih kecil daripada alfa, ya, maka hipotesis nol ditolak. Kalau lebih besar daripada alfa, maka hipotesis nol diterima. Ya. Nah, jadi tabel I di belakang buku ini itu menabelkan, ya, ini dalam rangka mengimplementasikan pengujian, ini menabelkan exact cumulative null distribution. Jadi exact itu pasti, kumulatif null distribution, hipotesis nol, kumulatif yang menggunakan memang statistik Kolmogorov-Smirnov itu ditabelkan di tabel I. Tentunya untuk MN, M yang lebih kecil dari N mulai dari 2 sampai 12. Dengan jumlah MN itu tidak lebih besar daripada 16. Ya. Tidak lebih besar daripada 16. Nah, jadi kuantil-kuantil MN kali DMN, bukan hanya DMN, tapi DMN yang dikalikan MN, itu untuk M sama dengan N dari 9 sampai 20, ini juga ada di sana. Ya, along with the large sample approximation. Oke. Nah, mungkin kalau teladannya ya agak panjang nih. Karena kalau untuk ini menentukan peluang dari atau menentukan peluang ya, kalau kita dapatkan nilai D-nya itu D0 sama dengan D, menentukan peluang DMN lebih besar daripada D itu untuk apabila H0 diterima itu apa H0 benar itu adalah cara mencarinya pakai rumus ini. Ya. Ini kalau mau baca teorinya ya, AMN nih. Ini fungsi ada relasi rekursif bahwa AUV sama dengan AU-1V tambah AU V-1 dan sebagainya. Dengan nilai batasan awalnya bahwa A0V-nya diketahui sama dengan 1, juga AU0-nya juga sama dengan 1. Ya. Jadi misalnya kok bisa peluang D34 lebih besar daripada setengah itu
0,65714 itu mengikuti rumus tadi ya. Oke. Nah, untuk MN yang membesar, artinya menuju tak hingga, tapi ada syaratnya bahwa rasio MN itu tetap konstan, misalnya M per N sama dengan sepertiga, atau M per N sama dengan setengah, dan sebagainya ya, tetap ya. Maka tahun 39 ini pada Smirnov ini sudah membuktikan bahwa peluang statistik ini ya, bukan hanya di MN, tapi di MN yang dikalikan dengan ini sebetulnya akar dari 1/M plus akar dari 1 per ini ya, pokoknya ini MN per M plus N ya. M dibagi, kalau ini dibalik kan 1/N ditambah 1/M. Jadi kebalikan dari itu, resiprokal dari itu. Atau MN per M plus N ini jelas. Ya, daripada bingung nanti. Tentunya untuk baik M dan N menuju tak hingga, ya, itu sama dengan LD. Dan LD-nya menggunakan pendekatan ini. Ya, ini yang ditemukan oleh Smirnov di tahun 39. Ya, zaman belum ada komputer dulu ya. Oke. Nah, ini kalau mau alternatifnya itu satu arah, ya. Satu arah berarti bisa lebih kecil, ya. Seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana kalau teladannya. Oke, teladan 631 kita ilustrasikan Kolmogorov-Smirnov test dari 2 sampel atau 2 populasi. Nah, ini two-sided alternatif, artinya alternatifnya menggunakan notasi tidak sama dengan dari data 621, dari data 621 ya. 621 itu yang data yang tadi. Ya. Oke. Ini datanya antara K dan normal tadi ya. Nah, ini. Datanya setelah diurutkan seperti ini. Jadi ada berapa? 88 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, perlu diingat, data yang mana itu berasal dari distribusi yang mana gitu ya. Nah, ini kalau min 2,18 itu dari distribusi yang pertama ya. Di sini makanya di sini 1/8 ya. 8. Sementara yang N belum ada data. Nah, sampai dengan min 1,91 ini masih tetap 1. Nah, yang kedua ada nih 1/8, ya kan? Maka selisihnya di sini 0. Ya, di sini 0. Kalau di sini 1/8. 1/8 kurang 0, 1/8 ya. Begitu yang ketiga nih, data yang ketiga ini berasal dari X, ya. Maka X-nya bertambah 1. Ini 2/8. Nah, Y-nya nggak bertambah, yang bertambah salah satu aja, gitu ya. 2/8 dikurang 1/8. Oke, data yang ketiga ini masih dari X, gitu ya. Jadi 3/8. Y-nya belum bertambah, gitu. Data keempat yang bertambah Y-nya, gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga kita punya perbedaan antara SMT dikurang SNT. Ini perbedaannya bisa positif, bisa negatif, kan. Nah, yang dicari itu harga mutlaknya, yang positifnya. Jadi yang negatif dipositifkan ya. Oke. Nah, dari ini semua ternyata yang paling besar ini 2/8. 2/8. Yaitu statistik ininya, statistik SMT dikurang SNT. Ini 2/8 ya. 2/8. Nah, dengan demikian nilai P-nya at least ya 0,283 dibagi 2. 0,283 dibagi 2. Nah, tuh. Ya. Ini pakai rumus yang sebelumnya tadi. Nah, kalau seperti itu, ya, nggak ada, there is not sufficient evidence. Tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0.
yang mengatakan bahwa ini untuk H0-nya tuh one-sided alternatif, yaitu bahwa X secara stokastik lebih kecil daripada Y. Nah, itu H0-nya. X secara, kalau, ini alternatifnya. Kalau H0-nya kan X sama dengan Y. Nah, ini kalau tidak cukup bukti untuk menolak, berarti menerima. Ya. There is not sufficient, nggak cukup bukti untuk menolak. Ya. Berarti sama dengan yang tadi, bahwa distribusi dari Chi kuadrat itu masih dikatakan sama dengan distribusi normal untuk data sebanyak 8 dari distribusi Chi kuadrat dengan derajat bebas 18 yang tadi ya. Sama. Oke? Oke, ini kalau menggunakan stat eksak ya. Oke, ya. Oke, kalau menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan R gimana? Kolmogorov-Smirnov. Ya. Ini data lainnya. Jadi nanti bisa datanya disesuaikan ya. Ini tidak sama dengan data yang ada di buku. Datanya data yang sambil dari dokumentasi yang ada di linknya ini. Nah, ini tambahan aja required grafik dan sebagainya, ini tambahan aja kalau kita running ulang nih. Saya kosongkan dulu sini. Tampak ya? Oke. Bisa running required graphics, kemudian ini, nah ini library yang diperlukan di GOF. Di GOF. Oke, nah ini kita membangkitkan bilangan data acak dari distribusi normal. Random norm. Nah, random norm. Ya, oke. X. Nah, walaupun di sini nggak muncul, di sini muncul nih, sebelah kanan nih. Atau kalau mau dimunculkan ya diketik aja di sini X gitu ya. Itu datanya. Nah, kemudian kita kembali ke jendela di sini, kita running Y-nya. Nah, Y-nya, kalau Y-nya ini membangkitkan bilangan acak dari uniform. Uniform itu seragam. Ya. Kita klik Y di sini, ini seragam. Ya, distribusi seragam. Nah, permasalahannya kayak tadi, hanya beda data. Ya. Apakah X dan Y berasal dari distribusi yang sama? Padahal kita tahu ini X, ini R norm ya, normal, ini uniform ya, seragam ya. Oke. Jadi kita gunakan KS statistik, Kolmogorov-Smirnov statistik test, XY ya. Nah, sintaksnya ini sintaksnya. Two sample Kolmogorov-Smirnov test ya. Nilai D-nya 0,48. Nilai P-nya 0,0002033. Alternatif hipotesisnya dua arah ya. Berarti kalau di sini P-nya 0,00 ya, ini H0 ditolak karena ini kan lebih kecil dari 5%, bahkan 1% lebih kecil. Ya. Ditolak. Nah, jadi kedua distribusi tidak sama. Ya. Kedua distribusi tidak sama. Nah, karena ini simulasi ini kan, simulasi 6 ya. Kita ulang lagi coba. Nah, ini nilai peluangnya beda kan dengan tadi? Beda nih. Karena simulasi. Jadi di sininya datanya berubah sesuai dengan waktu kita running. Oke. Nah, kalau ininya sama, ini hanya modifikasi. Apakah X berasal dari sebaran gamma shifted ya dengan parameter bentuk 3 dan parameter laju 2, ini gamma itu 2 parameter ya. Nah, gitu. Di situ dikatakan rate ya.
Nah, ini kalau kita lihat, nah ini datanya X plus 2, ya. Datanya X plus 2. Bedanya ini bedanya ini dua arah ya, tanpa tambahan opsi. Ini exact false itu menggunakan distribusi pendekatan. Ya. Oke, kalau di sini alternatif grade di GR nih grader. Jadi alternatifnya menggunakan bukan tidak sama dengan tapi lebih besar ya. Ya, CDF of X lies above the null hypothesis ya. Oke, ini ada tanda plus ya. Statistiknya agak lain. Ini D saja. Kalau ini D plus ya. Nilai peluangnya ini. Kalau nilai peluang lebih besar daripada 5%, nol diterima ya. Oke. Baik. Yang lain yang di bawah ini sama ya, yang di bawah ini sama. Hanya ada tambahan informasi yang lain yang berhubungan dengan misalnya kayak bikin plot dan sebagainya, tapi fokus belajarnya adalah Kolmogorov-Smirnov statistik. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau kita punya dua populasi, ya, bahwa kedua populasi itu kalau kita bicara parametrik, ya, kalau kita bicara parametrik, hipotesis nol yang berhubungan dengan apakah rata-rata pertama sama dengan rata-rata populasi yang kedua, apakah rata-rata populasi yang pertama sama dengan rata-rata populasi yang kedua, kita gunakan uji T. Ya? Kalau variannya uji F, kan begitu. Kalau parametrik bahwa asumsi data masing-masing itu berdistribusi normal, ya kan? Kalau asumsi normalitas itu dipertanyakan atau khususnya data kecil bahwa asumsi normalitas itu tidak dipenuhi, gitu ya, melalui serangkaian cara pun tidak bisa dipenuhi, maka yang kita bisa gunakan untuk membandingkan dua populasi itu secara non parametrik ada beberapa jalan, ya kan? Ada beberapa jalan. Nah, yang pertama kalau kita misalnya membandingkan, kita biasanya tidak membandingkan median dan sebagainya. Yang kita bandingkan adalah fungsi sebaran kumulatifnya. Apakah populasi pertama dan populasi kedua memiliki fungsi sebaran kumulatif yang sama? Ya, kalau sama, ya itu sifat-sifat dari fungsi sebaran kumulatif kan mediannya sama, kuantilnya sama dan sebagainya. Jadi cukup menguji sebaran dua populasi itu sama atau tidak kan gitu. Nah, asumsi yang diperlukan cukup dengan bahwa sebaran populasi dari keduanya itu kontinu. Ya, kontinu gitu aja. Nah, ya. Nah, beberapa yang sudah saya sebutkan pertama kali itu uji Wolfowitz, ya. Yang kedua uji Kolmogorov-Smirnov, ya. Nah itu, oke. Nah, contoh-contohnya sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, nanti lain kali kita lanjutkan dengan alat uji yang lain. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke. Baik, coba nyalakan dulu saya. Nyalakan kameranya ya. Aulia Uswah ini keluar masuk. Baik, kita ketemu
minggu depan. Tapi sekaligus ini saya kasih soal ya, soalnya waktunya UTS. Nanti saya kasih waktu